Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asya Nur Aisyah dengan NIM 251111320020 dengan dosen pembimbing Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, sebelum kita mengenal lebih lanjut, marilah kita mengetahui terlebih dahulu untuk pengertian dari sistem reproduksi pria. Jadi, untuk sistem reproduksi pria sendiri itu adalah rangkaian organ dan kelenjar yang bekerja untuk dapat menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan sel sperma serta hormon testosteron. Nah, lalu sistem ini sendiri itu berperan dalam proses reproduksi dengan mendukung pembentukan gamet, terus fungsi seksual dan pembatangan sperma sehingga memungkinkan terjadinya suatu pembuahan. Selanjutnya, untuk di sini dapat terlihat ada organ sistem reproduksi pria, ya. Ini ada epididymis, testis, skrotum, van deferens, anus, rektum, penis glans, foreskin, ureter opening, meatus, rektum, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari si organ reproduksi pada pria tadi. Nah, untuk fungsinya sendiri itu agar dapat menghasilkan dan mematangkan sperma, lalu memproduksi hormon testosteron, serta menyalurkan sperma keluar tubuh melalui proses ejakulasi. Lalu yang kedua itu juga berproses dalam pembentukan ciri-ciri seksual sekunder, pengaturan libido, dan menjaga kesehatan serta fungsi organ reproduksi secara keseluruhan. Nah, jadi dapat diulang kembali fungsinya itu sebagai pematangan sperma, terus hormon testosteron, menyalurkan sperma keluar tubuh melalui proses ejakulasi, terus juga sebagai ciri-ciri seksual sekunder, pengaturan libido, dan menjaga kesehatan dan fungsi organ reproduksi. Nah, jadi untuk si organ reproduksi pria itu terbagi menjadi dua bagian, ada organ eksterna dan juga organ interna. Nah, yang akan saya bahas terlebih dahulu itu adalah organ eksterna atau organ luar pada sistem reproduksi pria. Yang pertama itu ada penis. Jadi untuk penis sendiri itu merupakan organ reproduksi luar. Nah, yang itu sendiri berfungsi sebagai alat kopulasi sekaligus jalan keluarnya sperma dan urin melalui uretra. Nah, terus untuk struktur penis sendiri itu terdiri dari batang, glans, dan jaringan erektil yang dapat terisi darah sehingga memungkinkan agar terjadinya suatu ereksi. Nah, kemudian untuk kemampuan ereksi sendiri itu berperan penting untuk dapat memfasilitasi pengeluaran sperma selama pria itu berhubungan seksual. Nah, yang kedua itu adalah skrotum. Nah, untuk skrotum sendiri itu adalah kantung kulit tipis tanpa lemak yang berwarna kecoklatan. Nah, itu tuh menggantung di belakang penis dan berada di depan anus. Nah, terus untuk skrotum sendiri itu berfungsi untuk menjaga suhu testis tetap lebih rendah dari suhu tubuh sekitar 35 derajat Celcius agar spermatogenesis itu berlangsung optimal. Nah, kita lanjutkan ke organ interna di dalam sistem reproduksi pria. Pertama itu ada testis. Nah, jadi untuk testis itu tuh dia bentuknya tuh oval dan dia tuh berjumlahnya ada 2. Dan untuk testis sendiri itu terletaknya di dalam skrotum dan digantung oleh funiculus spermaticus. Nah, testis sendiri itu tuh berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, terus di suhu di dalam skrotum yang lebih rendah itu tuh sangat penting untuk proses pembentukan sperma. Lalu yang kedua itu ada epididymis. Jadi untuk epididymis sendiri itu untuk merupakan suatu saluran panjang berliku yang panjangnya itu sekitar 6 meter jika direntangkan, yang dia itu menempel pada sisi posterior testis.
Nah, terus di dalam epididymis itu, sperma itu menjalani proses pematangan sehingga flagel atau dapat disebut sebagai ekor sperma itu tuh mulai berfungsi dan gerakannya tuh menjadi lebih aktif. Nah, terus otot polos pada dinding epididymis itu juga membantu mendorong sperma menuju van deferens. Nah, lalu yang ketiga itu ada van deferens. Nah, jadi untuk van deferens sendiri itu adalah saluran berotot yang membawa sperma dari epididymis itu menuju vesikula seminalis. Nah, pada saat ejakulasi, otot polos di dinding van deferens itu berkontraksi sehingga sperma itu didorong ke ductus ejaculatorius untuk dapat bercampur dengan cairan semen. Nah, van deferens itu juga membentuk bagian dari funiculus spermaticus bersama pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada namanya ductus ejaculatorius. Nah, untuk ductus ejaculatorius ini berjumlahnya ada 2. Nah, dia itu terbentuk dari pertemuan antara van deferens dan si vesikula seminalis. Nah, untuk si ductus ejaculatorius ini panjangnya tuh sekitar 2 cm dan dia itu berjalan melalui prostat menuju uretra prostatica. Nah, fungsinya sendiri itu adalah untuk menyalurkan sperma serta sekresi vesikula seminalis menuju uretra selama ejakulasi. Dari saluran inilah campuran sperma dan cairan semen itu nanti akan mulai terbentuk sebelum keluar melalui penis. Nah, lalu selanjutnya untuk bagian organ interna pada sistem reproduksi pria itu ada vesikula seminalis. Nah, untuk vesikula seminalis sendiri itu adalah kelenjar berpasangan yang terletak di belakang kandung kemih dan untuk ukurannya itu sekitar 5-10 cm. Lalu untuk kelenjar ini sendiri menghasilkan cairan kental yang kaya akan fruktosa, mukoid, dan zat gizi lain yang sebagai sumber energi bagi si sperma. Nah, lalu sekresinya itu membentuk sebagian besar volume semen. Terus juga vesikula seminalis ini dapat membantu untuk melindungi dan memfasilitasi pergerakan sperma. Lalu sekresi dari vesikula ini masuk ke ductus ejaculatorius dan bercampur dengan sperma yang dibawa oleh vas deferens. Selanjutnya itu adalah kelenjar prostat. Nah, untuk kelenjar prostat sendiri itu terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra bagian awal. Prostat sendiri itu terdiri dari 4 lobus dan menghasilkan cairan berwarna putih susu yang bersifat alkali. Nah, dari cairan putih susu tadi itu berguna untuk menetralkan lingkungan asam di bagian uretra dan vagina sehingga meningkatkan ketahanan si sperma. Nah, terus sekresinya itu juga mengandung akan sitrat, enzim, dan zat pembeku yang dimana itu sendiri dapat membantu proses ejakulasi dan pembentukan semen. Nah, terus untuk pH cairan prostat itu berkisar 6-6,5. Lalu selanjutnya itu ada organ interna selanjutnya, ada kelenjar bulbouretralis atau dapat disebut Cooper. Nah, jadi kelenjar bulbouretralis ini terletak di bawah prostat dan berfungsi menghasilkan cairan bening yang keluar sebelum ejakulasi. Lalu cairan ini tuh biasanya tuh bersifat basa. Nah, di mana cairan itu membantu melumasi uretra dan menetralkan sisa keasaman urin. Fungsi ini sangat penting agar sperma itu dapat melewati uretra dengan aman tanpa rusak akibat lingkungan yang terlalu asam. Selanjutnya itu ada uretra, yang ini merupakan bagian terakhir pada organ interna, di mana uretra sendiri pada pria itu berfungsi ganda sebagai saluran urin dan saluran ejakulasi. Seperti di PPT yang saya sebutkan di bagian sistem uropoetik, saya ada menyebutkan bahwa uretra pria itu berfungsi ganda. Nah, uretra itu memiliki 3 bagian, ada uretra prostatica, membranacea, dan penial atau dapat disebut spongiosa. Nah, lalu
pengeluaran urin dan sperma itu tidak terjadi bersamaan karena otot-otot tertentu menutup jalur urin saat ejakulasi. Ureter merupakan saluran akhir yang membawa semen keluar dari tubuh melalui penis. Lalu untuk hormon reproduksi pria, yang pertama tuh ada testosteron, yang dimana itu untuk perkembangan karakteristik seksual sekunder dan spermatogenesis. Lalu ada estrogen, yang dimana berperan penting dalam proses spermatogenesis dengan membantu mengikat hormon ke dalam tubulus seminiferus sehingga sperma dapat matang secara optimal. Lalu ada gonadotropin, LH dan FSH. LH itu untuk merangsang sel Leydig untuk memproduksi testosteron, sedangkan si FSH sendiri itu untuk membantu memulai pembentukan sel sperma di tubulus seminiferus. Selanjutnya untuk spermatogenesis sendiri itu merupakan suatu proses pembentukan sel sperma yang terjadi di tubulus seminiferus pada testis. Proses ini sendiri itu dimulai dari sel induk sperma yang disebut spermatogonium, kemudian berkembang menjadi spermatosit, berubah lagi menjadi spermatid, dan akhirnya matang menjadi spermatozoa atau sel sperma. Lalu hormon FSH dan testosteron sangat berperan untuk memastikan sperma tumbuh dengan bentuk yang lengkap, memiliki ekor dan siap untuk bergerak serta membuahi sel telur. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.